Sobat Pendidikan, selamat datang di channel ini. Channel yang membahas tentang pendidikan, teknologi, bisnis digital, dan pembelajaran menarik lainnya. Kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa like ya. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman lainnya. Karena Belajar terus sangat menyenangkan. Perhatian, video ini dibuat untuk memudahkan kegiatan belajar mengajar. Silakan digunakan sebijak mungkin tanpa merubah atau mengganti konten video yang ada dalam video ini tanpa seizin channel ini. Selamat menyaksikan. Teman-teman pernah gak sih pengen bikin game tapi kelihatannya susah ataupun ribet? Sini, aku kasih tahu cara yang gampang, di Scratch. Oke teman-teman, yang pertama kita cari dulu bahan dasar atau aset yang akan kita gunakan untuk game kita, misalnya background, item, maupun playernya. Oke, selanjutnya siapkan dua background. Yang satu akan menjadi home screen dan satunya lagi akan menjadi background game kalian. Selanjutnya, buat persegi panjang yang akan menjadi tombol play. Jika teman-teman tidak ingin repot-repot membuat sprite baru atau menggunakan aset baru, teman-teman bisa langsung saja mencari tombol, misalkan tombol play ataupun tombol mulai di Google ataupun di website-website yang menyediakan layanan tersebut. Oke, selanjutnya kalian masukkan komen di sprite ataupun di aset mulai ataupun tombol play yang lainnya. Kalian masukkan, jika sprite ataupun aset ini diklik, maka akan mengeluarkan broadcast. Nah, broadcastnya ini teman-teman bisa pilih mau play, mau mulai, mau start, mau apa aja boleh. Nah, untuk game yang akan saya buat, itu kebetulan game menangkap collectible item dengan geraknya itu cuma ke kanan dan ke kiri. Maka, untuk di sprite si mangkuknya ini, kita akan masukkan, jika si sprite ini ataupun si aset ini menerima broadcast si mulai ini, maka kita masukin dulu forever untuk komen itu selalu jalan dan tidak akan terhenti. Kita masukkan di sini, dia itu bergeraknya secara X. Nah, garis X-nya itu, garis X adalah garis horizontal. Jadi, dia itu garis lurus doang, garis ke kanan dan ke kiri begitu. Nah, selanjutnya saya ingin si mangkuknya ini bergerak sesuai dengan arah mouse saya. Maka kita tambahkan mouse X. Jadi, si mangkuk ini dia akan bergerak secara ke kanan dan ke kiri sesuai dengan arah mouse kita. Oke, teman-teman. Selanjutnya, jika kalian sudah membuat logika ataupun komen-komennya tadi, kita next dulu ke dalam si sprite mulainya dulu ataupun si aset mulainya dulu. Kan tadi teman-teman itu udah kasih komen yang di atas kan. Nah, itu udah pasti udah bisa mulai. Nah, kita pengen nih, kalau kita pencet start
ataupun kalau di dalam Scratch yang bendera hijau di atas, kalian pengen tulisannya ini tetap muncul. Tetapi jika kalian sudah pencet mulai, dia tulisan si mulai ataupun startnya ini dia langsung hilang. Pertama-tama kita tambahin when bendera hijau ini dipencet ataupun dimulai, maka dia ini show dulu. Jadi nampilin dulu si kalimat si mulainya ataupun si sprite mulainya. Nah, kalau pengen hilang, kalian tambahkan jika si sprite ini menerima broadcast dari si mulai, maka dia itu hide ataupun menyembunyikan si sprite-nya itu. Oke, next kita buat komen di aset selanjutnya yang akan menjadi collectible itemnya. Kalian masukkan komen ketika bendera start dipencet, maka sembunyikan aset ini. Lalu, next, ketika menerima broadcast mulai, maka munculkan aset. Lalu pergi ke random posisi dan ubah koordinat Y ke 180. Masukkan comment forever agar selalu berjalan kodenya. Lalu masukkan jika posisi Y kurang dari minus 170, maka pergi ke posisi random dan ubah Y ke 180 lagi. Oke, selanjutnya samakan kayak tadi. Jika si aset ini menerima broadcast mulai, maka munculkan aset ini. Masukkan forever, lalu masukkan komen. Jika aset ini terkena aset mangkuk, maka munculkan suara, itu suaranya kalian bisa bebas mau pilih yang mana. Lalu pindah ke posisi random dan ubah Y ke 180 lagi. Oke, untuk aset-aset selanjutnya, kalian bisa ngikutin komen dari aset yang tadi dibuat. Jadi kalian bisa langsung copy paste aja ataupun kalian bisa langsung ngikutin aja, ngambil contekan yang tadi. Nah, teman-teman, kali ini saya akan membagikan kepada kalian bagaimana cara mempublish game di Scratch. Pertama-tama, pastikan kalian sudah login di website ataupun aplikasi Scratch-nya ya. Lalu, kalian masuk saja ke New Project. Lalu, di sini akan terbuka UI seperti ini, ataupun UI Scratch Default. Nah, kalian bisa langsung masukin aja file game yang sudah kalian buat ke dalam file Scratch yang ada di website ini. Lalu setelah kalian sudah mengload ataupun kalian sudah menggunakan game yang sudah kalian buat, kalian bisa langsung saja
membuat judul untuk game tersebut, misalkan tangkap gamenya, ataupun teka-teki kebudayaan, ataupun yang lain-lainnya. Nah, setelah itu, kalian bisa langsung aja pencet share yang ada di atas itu, yang ada di tombol oranye itu. Setelah kalian share, sudah deh, game kalian sudah dipublish di Scratch.